Jadi tadi kita terpotong tadi, sebetulnya kalau kita mau menyimak ini Apalili pada pelaksanaan di zaman kerajaan itu sungguh banyak pesan yang bisa tadi kita sudah ada gambaran itu juga sebetulnya tadi yang dalam pemaparan video sebelumnya tadi itu baru sebagian kecil prosesi itu. Artinya bahwasannya dulu waktu zaman kerajaan prosesi pelaksanaan Apalili itu betul-betul syarat dengan makna adat istiadat, tradisi masyarakat Kabupaten Goa. Banyak hal yang sebetulnya yang bisa jadi pembelajaran. Ya tentu memang beda kalau dalam bentuk penyampaian materi seperti ini dengan ketika kita menyaksikan langsung. Cuma sayangnya memang bahwa pelaksanaan Apalili itu sekarang ini meskipun masih terus berlanjut, tapi sudah tidak lagi mengedepankan dalam pelaksanaannya itu tradisi-tradisi seperti yang dilaksanakan pada zaman kerajaan dulu. Sekarang sudah bermakna kepada dalam bentuk musyawarah, tapi namun itu jadi sebetulnya bahkan setelah Apalili ini setelah sistem sistem kepemimpinan beralih dari sistem kerajaan ke sistem pemerintahan atau kepala daerah sejak tahun Februari 57 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Februari tahun 1957, Kerajaan Goa dinyatakan sudah bukan lagi model sistem pemerintahan, tapi Goa sudah dipimpin oleh seorang kepala daerah, meskipun pada waktu itu yang menjadi kepala daerah adalah masih Raja Goa terakhir yang bergelar Kakang Andi Ijo. Tapi itu tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun, sampai tahun 1960 berganti kepemimpinan oleh Andi Tau pada waktu itu jadi kepala daerah. Apalili ini sempat sudah tidak lagi dilaksanakan, terhenti sampai di situ. Jadi pemerintah daerah waktu itu tidak lagi menjadikan Apalili sebagai acuan untuk memulai musim tanam. Jadi waktu itu petani dengan bebas kapan mereka ingin memulai untuk menggarap sawahnya. Jadi tergantung misalnya dari kecukupan airnya. Kalau memang sudah merasa bahwa karena dulu kan pada zaman Orde Lama itu masih sangat minim sekali sistem irigasi, masih mengandalkan curah hujan. Jadi ketika hujan sudah turun, mereka sudah bisa mengolah lahannya tanpa harus menunggu prosesi Apalili dulu lagi kayak sebelumnya itu. Jadi mereka ini Apalili ini nanti kembali diangkat kembali ketika Haji Andi Odang jadi Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 1981-1982 bersamaan dengan gerakan Lapo AC di Sulawesi Selatan. Gerakan Lapo AC ini merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan produksi padi menuju swasembada pangan. Jadi pada saat itu dimulai lagi prosesi Apalili, meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan secara adat atau secara tradisi, tapi sudah lebih mengarah kepada dalam bentuk musyawarah. Dalam pelaksanaan dalam bentuk musyawarah ketika sudah masuk di era Orde Baru, itu lebih mengedepankan sharing pendapat antara petani, perwakilan petani karena dihadiri oleh para kelompok tani, wakil-wakil yang mewakili petani, kemudian ada dari pemerintah, kemudian ada dari pemerhati pertanian, stakeholder yang tujuannya adalah menyatukan persepsi bagaimana untuk bagaimana untuk supaya produksi pertanian 1 tahun ke depan ini bisa lebih baik atau bisa lebih meningkat.
Jadi di situ dipertemukan antara kebijakan pemerintah, program pemerintah, kemudian apa yang menjadi kebutuhan petani, apa yang menjadi permasalahan petani, kemudian apa aspirasi dari petani, di situ dipertemukan dalam musyawarah itu, kemudian makanya kemudian itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pembangunan pertanian, bahwa apa permasalahannya petani, apa kebutuhannya, kemudian apa keinginan-keinginan mereka. Nah, itu yang dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan supaya betul-betul pembangunan pertanian itu tepat sasaran, menyentuh kebutuhan petani. Karena bagaimanapun juga kalau kebijakan untuk meningkatkan produksi itu tidak sesuai dengan keinginan petani, itu mustahil bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga bahwa petani itu merupakan pelaku utama di lapangan. Nah, itu dasarnya dari Apalili itu kenapa yang tadinya diselenggarakan secara adat, secara tradisional untuk menentukan awal musim tanam, kemudian beralih jadi berubah menjadi musyawarah karena merupakan tuntutan perubahan teknologi juga, karena yang sekarang pada zaman mulai Orde Baru itu sudah banyak hal-hal yang bersentuhan dengan teknologi pembangunan pertanian dan harus disesuaikan dengan kebutuhan petani. Dan itulah juga karena ini Apalili pada zaman Orde Baru sudah dilaksanakan secara berjenjang. Jadi bukan lagi terpusat seperti dulu bahwa hanya kerajaan yang melaksanakan. Nah, setelah di Orde Baru itu Apalili dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa. Jadi dalam tingkat desa itu kepala desa bersama dengan penyuluh pertanian, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, para petani yang ada di desa itu berkumpul dalam satu tempat untuk bermusyawarah, kemudian menentukan kapan kita mulai hambur, kapan kita mulai tanam, kemudian varietas-varietas apa yang ditanam supaya sesuai dengan rekomendasi teknologi pada masing-masing desa. Jadi mereka membuat kesepakatan sendiri sesuai dengan kebutuhan di desa itu. Kemudian rumusan dari kesepakatan Apalili tingkat desa itu diangkat pada Apalili tingkat kecamatan. Nah, di sini di tingkat kecamatan juga melibatkan kepala pemerintahan kecamatan, ada namanya kontak tani dan nelayan andalan di tingkat kecamatan, kemudian bersama dengan teman-teman penyuluh yang ada di wilayah kecamatan itu menyelenggarakan Apalili di tingkat kecamatan untuk merumuskan semua rumusan dari masing-masing desa untuk menyesuaikan, untuk dijadikan rekomendasi oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten, untuk dijadikan acuan bahwa di kecamatan A misalnya kebutuhannya seperti ini, keinginannya masyarakat seperti ini, kesepakatannya seperti ini, kemudian itulah yang jadi acuan bagi Dinas Pertanian di Kabupaten Goa untuk menyusun rencana kegiatan pada tahun berikutnya. Jadi ketemulah di situ antara program dari Dinas Pertanian dengan keinginan petani. Jadi tidak lagi merupakan top down, tapi adalah bottom up, usulan dari bawah ke atas dan dijadikan acuan. Jadi bukan lagi dari atas yang menentukan bahwa petani harus begini, tapi petani yang mengusulkan kami yang mau seperti ini. Nah, seperti itu tujuannya Apalili itu diselenggarakan. Nah, nanti dari Apalili itu tingkat kecamatan selesai semua dilaksanakan, baru dibuatkan rekomendasi untuk melaksanakan Apalili di tingkat kabupaten, dan itu dihadiri oleh Bupati Goa sendiri, Wakil Bupati, Ketua DPR, dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Goa untuk hadir bersama-sama, semua kepala-kepala dinas, semua kepala-kepala pemerintahan kecamatan untuk membawa
aspirasi mereka di tingkat kabupaten, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari petani masing-masing kecamatan hadir. Jadi cukup pesertanya sekitar 500 sampai 600 orang, bahkan mungkin kadang-kadang sampai ribuan peserta kalau tergantung dari kebutuhan. Nah, dalam penyelenggaraan inilah di tingkat kabupaten itu masih kita menampilkan tradisi-tradisi yang dilaksanakan pada zaman kerajaan, meskipun tidak sepenuhnya seperti apa yang dilaksanakan pada saat itu. Jadi terutama misalnya tradisi ketika mau hambur, secara tradisi atau budaya sudah ada tempat lahan yang disiapkan untuk hambur, kemudian dikelilingi oleh tokoh-tokoh adat 7 orang sebelum dilakukan hambur pertama di lahan yang sudah disiapkan, tentunya dengan tujuan supaya padinya bisa berhasil, terhindar dari serangan atau gangguan-gangguan yang bisa merusak tanaman padi petani pada nantinya. Jadi kemudian ada Pak Gandrang, pagelaran beberapa jenis tarian, kemudian ya meskipun tidak seheboh lagi ketika pada zaman kerajaan, karena memang pada nenek moyang kita dulu kan itu ketika belum tersentuh dengan teknologi, dalam hidupnya itu penuh dengan tradisi-tradisi atau adat istiadat yang secara turun-temurun yang dijadikan dalam hidupnya, dalam hidup mereka. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi dan inilah yang menjadi cikal bakal bagi pemerintah pusat, karena dianggap bahwa apalili ini merupakan sesuatu yang positif, memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan, karena apalili ini kan bukan hanya dilaksanakan di Goa, tapi hampir semua daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu melaksanakan apalili dengan cara dan tradisi mereka sesuai dengan budaya masing-masing. Namanya juga berbeda-beda, karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini terdiri dari beberapa suku, tentunya terdiri dari beberapa bahasa daerah, dan tentu bahasa-bahasa daerah itu disesuaikan dengan namanya. Dan kalau di Goa memang bisa katakan apalili, kalau di Maros sendiri ya, kalau teman-teman dari luar Sulawesi Selatan ada namanya Kabupaten Maros, juga tidak jauh dari Makassar, itu namanya Mapalili, tapi pengertiannya sama. Kalau di daerah Bugis itu namanya Tudang Sipulung. Daerah Bugis itu meliputi Wajo, Bone, Sopeng, Sidrap, Pindrang, dan sekitarnya. Sampai baru Pare-Pare itu namanya Tudang Sipulung. Dan inilah yang Tudang Sipulung, karena banyak daerah yang menyebutnya sebagai Tudang Sipulung, maka itu yang lebih populer di tingkat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Jadi bukan yang dikenal di pusat itu apalili, tapi Tudang Sipulungnya. Tapi maknanya sama, pelaksanaannya sama, tujuannya sama. Jadi hanya ritual-ritualnya memang disesuaikan dengan ritual masing-masing daerah. Semuanya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan produksi petani. Nah, itu yang jadi cikal bakal dijadikan pemerintah pusat musyawarah perencanaan pembangunan, karena melihat bahwa ini hal positif, makanya dilaksanakan juga secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat. Nah, itu yang Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang apalili itu sebetulnya seperti apa. Jadi apalili itu tadi saya sudah sedikit bahwa apalili itu memiliki makna mengelilingi. Yang tadi saya sudah jelaskan seperti apa itu mengelilingi, kemudian
melindungi. Tujuannya apa itu melindungi? Untuk melindungi tanaman dari dari segala bentuk gangguan atau yang akan menghancurkan tanaman itu sendiri. Kemudian ada musyawarah apalagi seperti tadi saya sudah jelaskan kenapa harus jadi musyawarah, kenapa ini. Kemudian secara etimologi apalagi sebetulnya itu adalah, kalau ya tadi saya sudah singgung, apalili itu berasal dari kata palili yang memiliki makna menjaga tanaman dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya. Jadi apakah itu dalam bentuk hama, penyakit tanaman, atau orang-orang yang ingin berbuat jahat, atau dari misalnya gangguan binatang yang akan merusak tanaman, itu tujuannya itu untuk yang melindungi itu tadi, tentunya dengan berbagai kalau orang dulu bilang mantra-mantra, tentu dalam mengelilingi lahan itu tidak sekedar berjalan berkeliling, tapi ada mantra-mantra yang diucapkan oleh masing-masing orang dengan tujuan untuk melindungi tadi itu tanaman dari dari hal-hal yang bisa mengganggu atau menghancurkan tanaman itu. Dan itu dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Jadi seperti itulah beberapa gambaran tentang apalili yang dilaksanakan Kabupaten Goa. Saya sebetulnya lebih ingin kepada teman-teman kita lebih banyak berdiskusi lah, supaya saya juga bisa memahami bahwa yang hal-hal apa yang belum diketahui oleh teman-teman, terutama yang dari peserta dari luar Sulawesi Selatan, tentu lebih menarik untuk ingin tahu seperti apa sebetulnya apalili itu, dan kemudian bagaimana, kenapa sampai ada perubahan dari penyelenggaraan secara tradisional, kemudian kenapa sekarang ini apalili itu tidak lagi mengeluarkan tradisi-tradisi, tapi lebih kepada mengedepankan musyawarahnya. Hal-hal seperti ini yang menarik untuk kita diskusikan, karena tentu perubahan itu saja tidak terjadi begitu saja, tentu ada alasan-alasan tersendiri sehingga makna itu bisa berubah. Saya kira demikian Pak Andi Ramdan. Kalau ada teman-teman yang ingin didiskusikan, ya silakan, untuk nanti kita cobalah untuk bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman yang seperti apa sebetulnya apalili itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas ilmu atau pengetahuan yang diberikan kepada kami dan adik-adik peserta modul Nusantara. Baik adik-adik, selanjutnya itu saya buka sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertama itu saya buka 3 pertanyaan. Jadi saya persilahkan untuk adik-adik jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand, kemudian open mic, atau adik-adik juga bisa menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaan. Ya, Penny, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Penny Lydia Rizkyani, asal Universitas Syah Kuala, berasal dari Aceh. Jadi Pak, saya Kuala Aceh ya? Iya Pak. Jadi Pak, saya sudah menyimak tentang Tapanuli.
Ya betul Pak, Tapanuli namanya. Atau Tapalili ya? Ya. Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan dari saya itu, tadi kan yang pertama tadi kan kita sudah melihat sebuah video. Dan di sebuah video tadi itu saya melihat ada anak-anak kecil memakaikan baju adat. Nah, jadi apakah anak kecil itu juga bergabung dalam pelaksanaan Tapanuli ini, Pak, bagi masyarakat? Oh ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Feni, Pak. Semi ya, dari Feni. Sakwala. Iya, tadi dalam penampilan video itu ada anak-anak yang masih di bawah umur, masih seumuran SD yang memakai pakaian adat. Karena dalam pelaksanaan Apalili itu memang lebih mengedepankan budaya dan tradisi. Jadi maksudnya anak-anak ini karena kita tahu bahwa proses pertumbuhan itu kan mulai dari kecil. Jadi begitu juga tanaman padi bahwa itu dimulai dari tanam sehingga bertumbuh jadi besar, kemudian bertumbuh sampai panen. Nah, kita berharap bahwa anak-anak ini juga bisa nanti tanamannya bisa bertumbuh seperti anak-anak yang sehat-sehat ini, sehat yang ceria-ceria, artinya memberikan keceriaan bagi petani, bagi pertanaman itu sendiri, memberikan perlindungan. Yang penting bahwa mereka tanaman ini bisa terbebas dari gangguan, artinya, dan tidak ada anak-anak itu kan. Kenapa bukan orang tua? Kenapa harus anak-anak? Karena anak-anak ini kan tidak membawa beban. Tidak membawa beban, anak-anak itu hidupnya lebih bebas untuk Jadi dia juga dalam mengalami proses pertumbuhan, kemudian, nah itulah yang disimbolkan anak-anak ini tadi dengan keceriaannya, dengan proses pertumbuhannya, diharapkan bahwa tanaman juga itu nanti bisa tumbuh dengan subur, dengan baik untuk bisa menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat, yang lebih baik. Jadi seperti itu gambarannya kenapa itu ada tadi menampilkan anak-anak kecil, tapi itu juga semua sebetulnya tidak semua daerah seperti itu. Jadi karena saya sudah sampaikan tadi masing-masing daerah itu punya kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berbeda-beda di Sulawesi Selatan. Karena kita memang di sini memiliki terdiri dari beberapa suku daerah, sehingga masing-masing suku terdiri dari bahasa yang berbeda-beda juga. Nah, juga tentu dalam pelaksanaan tradisi itu juga berbeda-beda pelaksanaannya. Kemudian tadi juga kita menampilkan beberapa ada yang membawa keris semua itu bagian dari untuk memotivasi petani agar mereka mau lebih bersemangat dalam menggarap lahan sawahnya, dalam mengolah usaha taninya. Jadi tujuannya adalah sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada rajanya. Jadi untuk menuruti segala keputusan-keputusan yang disepakati dalam musyawarah Apalili itu. Jadi seperti begitu gambarannya, Adek. Baik, terima kasih. Kalau ini bagaimana itu, Pak? Misalnya di video tadi itu juga saya melihat kan ada sesajian misalnya menyembelih sapi kan, Pak. Nah, itu apakah sapi itu wajib dilakukan ketika Apalili ini dilaksanakan? Jadi kalau misalnya wajib itu, apakah bagi masyarakat yang kurang mampu membeli sesajian seperti itu juga dipaksakan untuk membeli itu atau bagaimana? Terima kasih ya. Jadi Apalili ini kan tidak diselenggarakan secara perorangan. Jadi Apalili ini diselenggarakan secara adat kalau dulu itu kan di samping ada kerajaan besar, ada juga kerajaan-kerajaan kecil. Jadi masing-masing, jadi tadi itu yang di video ada penyembelihan sapi itu
salah satu daerah di Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar. Nah, itu memang sesuai dengan tradisi di situ. Kalau kita di Goa tidak menyembelih sapi, tapi kerbau yang digiring untuk mengelilingi lahan itu tadi. Nah, itu sebetulnya juga apa sesajian untuk memotong sapi itu di samping untuk apa namanya dinikmati bersama nanti dagingnya oleh peserta yang hadir di Apalili, itu juga merupakan persembahan dari petani kepada pemilik apa namanya pemilik tanah, bukan pemilik artian dalam siapa yang menggarap sawah itu, siapa mengolah, artinya pemilik itu kan pemilik artinya yang penguasa alam semesta. Kalau dalam bahasa agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu persembahan. Kalau dulu kan tradisi-tradisi begitu, ada misalnya ketan apa semua yang dibikin dalam berbagai, ada ketan hitam, ketan putih, ketan kuning, ketan merah yang disorong ke sungai atau disimpan dengan pisang apa semua, telur, sesajian-sesajian seperti itu untuk maksudnya persembahan kepada penguasa untuk supaya tidak menurunkan gangguan kepada apa yang sementara kita laksanakan, apa yang misalnya kita lakukan supaya bisa berjalan dengan baik, bisa dilindungi, bisa apa namanya, jadi sapi itu tidak dilakukan oleh perorangan, tapi itu disiapkan oleh secara masyarakat, secara bergotong royong untuk apa namanya menyediakan sapi itu. Jadi mereka secara apa istilahnya patungan. Jadi mereka secara patungan untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk membeli sapi. Tapi itu pun juga kalau memang misalnya masyarakat itu tidak mampu, termasuk dia di golongan masyarakat yang miskin misalnya, itu tidak wajib setiap masyarakat harus menyumbang. Jadi hanya masyarakat yang mampu saja yang menyumbang untuk atau patungan untuk bisa membeli seekor sapi, kemudian dipotong, biasanya darahnya itu ditada, kemudian dijadikan suatu sesajian, kepalanya apa namanya ditanam di tanah supaya maksudnya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Kemudian dagingnya biasa ya dimakanlah oleh para peserta Apalili yang hadir. Kira begitu, Adek. Baik, terima kasih Bapak. Ya, makasih kembali. Silakan kalau masih ada yang lain. Baik, adik-adik, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan, Adek. Ya, selamat pagi, Pak. Saya Irma. Saya dengar tadi pembahasannya, ada pembahasan mengenai pohon pinang. Iya. Yang sepertinya ditanam di sekitar lahan sawah itu. Sebenarnya apakah ada makna dari alasan mengapa memakai pohon pinang seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Adek Irma. Adek Irma dari daerah mana? Rumah saya di Bekasi, semua saya kuliahnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Serang. Oh iya, terima kasih Adek Irma. Jadi pinang itu merupakan simbol tradisi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Hampir setiap setiap pelaksanaan tradisi-tradisi di Sulawesi Selatan dari berbagai daerah itu selalu ada pohon pinang, karena pinang dianggap sebagai tanaman yang bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kemudian kenapa ditanam? Nah, itu tadi bahkan sudah dipilih pinang yang ada buahnya, itu dimaksudkan supaya nanti padinya itu bisa tumbuh sebagaimana tanaman pinang ini tumbuh dengan baik. Yang kedua, bahwa ini
pohon pinang ini kan kalau ditanam beda dengan misalnya kalau pohon-pohon lainnya, kalau pohon pisang cepat layu, kalau pinang itu bisa bertahan lama sehingga itu bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Goa dan sekitarnya ini, bahwa kalau sudah ada tanaman itu yang ditanam di tengah hamparan sawah Lonjok Boko ini, berarti apalili sudah dilaksanakan. Dan kalau sudah dilaksanakan berarti sudah bisa petani mengolah lahan sawahnya, sudah bisa mulai menggarap lahan sawahnya, sudah bisa mulai aktivitas usaha taninya. Dan pohon pinang itu memang kan ada peribahasa yang mengatakan bagaikan pinang dibelah dua. Dan itu kan artinya maknanya itu syarat dengan pengertian yang positif untuk kehidupan manusia. Artinya untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Pinang itu memang disimbolkan, artinya di samping pohon pinang itu juga memang kan lebih mudah. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan tidak susah untuk mendapatkan pohon pinang itu, dan apa namanya, bahkan pohon pinang itu kalau masyarakat orang-orang tua kita dulu kalau mau pindah rumah atau naik rumah baru itu digantung di tengah-tengah apa namanya, di tengah-tengah rumah itu, di mana kalau orang sini bilang poci rumah, apa kalau poci itu merupakan pusat. Jadi dia berada di tengah, digantung di situ bersama dengan pisang tentunya ya, dengan syarat dengan makna-makna orang-orang tua kita dahulu, yang intinya bahwa pohon pinang ini memberikan simbol supaya tanaman padi kita harapkan bisa bertumbuh dengan baik, seperti sebagaimana pohon pinang ini bisa tumbuh tanpa misalnya campur tangan manusia lebih banyak, tanpa pengaruh teknologi, bisa memberikan hasil, bisa memberikan buah yang banyak, yang rimbun. Karena kalau di sini kan pohon pinang itu tidak dibudidayakan secara teknologi mereka. Jadi pohon pinang itu tumbuh dengan sendirinya tanpa banyak campur tangan manusia. Nah, kita berharap, petani juga berharap bahwa bagaimana supaya tanaman padi itu bisa tumbuh sebagaimana layaknya pohon pinang tanpa ada gangguan baik dari hama, dari penyakit, atau dari binatang-binatang perusak tanaman, atau bahkan manusia kadang-kadang yang suka iseng, suka apa namanya itu mengganggu tanamannya orang, yang tidak ingin melihat orang sukses. Seperti itu, Ade Irma. Terima kasih Pak, dapat dipahami. Ya, dilanjut kalau masih ada. Ya, adik-adik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh saya bertanya sedikit lagi, Kak? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi tentang kegiatan apa lili ini, saya penasaran. Maksudnya kan kemarin itu Bapak mengatakan bahwa di kerajaan kemarin itu kan sudah melakukan kegiatan apa lili ini. Nah, apakah misalnya orang terdahulu tuh kalau misalnya tidak melaksanakan apa lili ini, apakah diberikan hukuman gitu, Pak? Ya. Karena ya. Jadi begini, apa lili itu merupakan acuan. Jadi petani tidak boleh turun sawah, tidak boleh menggarap lahannya, tidak boleh mengolah sawahnya sebelum dilaksanakan apa lili. Jadi nanti setelah apa lili yang diselenggarakan oleh kerajaan, baru petani bisa memulai. Nah, ini bisa dipahami secara teknologi. Karena teknologi pertanian juga menganjurkan tanam serempak. Nah, kalau misalnya tidak ada batasan kapan mulai turun sawah, petani menggarap sawahnya kapan mereka mau, maka otomatis ada yang sudah tanam duluan, ada yang baru misalnya mempersiapkan lahannya, ada yang mungkin sudah tumbuh ini. Jadi pertanaman itu
tidak seragam pertumbuhannya, sehingga apa? Dampaknya terhadap produksi itu hama yang bisa merusak pertanaman itu tersedia kebutuhan makanannya sepanjang sepanjang ini lama siklusnya itu tidak terputus. Beda kalau tanaman serempak itu pun misalnya kalau ada hama yang merusak, kalau misalnya bersamaan semua menanam, otomatis hamanya itu yang makan itu sedikit-sedikit setiap hamparan. Dan ketika misalnya itu kan hama serangannya dari setiap fase. Ada ketika masih misalnya fase pertumbuhan vegetatif, ada setelah menjelang berbuah itu tanaman. Jadi kalau sudah misalnya hama yang merusak pada tanaman yang dalam proses pertumbuhan vegetatif itu ketika tanaman sudah berbuah sudah tidak mengganggu tanaman lagi itu, jadi sama lain lagi. Nah, kalau misalnya tidak tanam serempak seperti yang kita anjurkan sekarang itu berarti kan ada bervariasi pertumbuhan tanaman, jadi ada vegetatif, ada yang sudah berbuah, ada yang sudah mau panen. Nah, berarti ketersediaan makanan untuk jenis sama ini juga terus tersedia di hamparan. Nah, itu maknanya kenapa di zaman kerajaan itu dianjurkan diharuskan atau diwajibkan bagi petani nanti bisa memulai menggarap sawahnya secara serentak setelah dilaksanakan apalili. Dan apalili ini kan dulu beda dengan kondisi cuaca sekarang. Kalau sekarang sudah susah diprediksi kapan hujan turun. Kalau dulu itu sudah ditentukan memang bukan ditentukan, memang sudah terjadwal hujan itu misalnya nanti di bulan-bulan 10, 11, 12, bulan 1, bulan 2 sampai bulan 3 curah hujan puncaknya. Ketika masuk bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampai bulan 9 itu secara perlahan bahkan bulan 8, bulan 1, 9 itu dianggap puncak musim kemarau. Nah, beda kalau sekarang susah diprediksi lagi. Jadi memang di masa masih sebelum Indonesia merdeka, ketika masih zaman penjajahan, zaman kerajaan itu karena alam pada masa itu belum banyak dirusak oleh manusia, sehingga masih terpelihara dengan baik, sehingga juga kondisi musim pada masa itu juga masih bisa diprediksi, tidak seperti dengan sekarang. Nah, itulah yang menjadikan kenapa harus dulu pada zaman kerajaan itu dilaksanakan ini pada setiap bulan Oktober. Karena nanti kalau sudah masuk bulan November itu atau bulan 11 itu sudah petani hujan sudah mulai turun, sawah sudah mulai terairi, petani sudah bisa memulai menggarap sawahnya secara serentak, secara bersamaan. Demikian, Adik. Bagaimana, Dek? Penny? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk adik-adik Selatan bisa belajar, cuma memang 2 tahun terakhir ini mulai tahun 2020, 2021 daerah karena anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan apalili ini termakan oleh virus corona, sehingga hampir semua daerah tidak lagi menyelenggarakan apalili secara besar-besaran, secara tradisi, secara ini. Tapi kesepakatan itu tetap ada mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, provinsi. Cuma tidak diselenggarakan secara ini. Tapi nanti setelah mudah-mudahan kalau sudah tidak ada lagi corona, apalili sudah bisa dihidupkan kembali sebagaimana yang telah dilaksanakan pada masa-masa sebelum corona ini, ya sekali-sekali adik-adik juga bisa jalan-jalan ke Makassar, jalan-jalan ke selatan, melihat seperti apa masyarakat yang ada di sini. Demikian.
Iya Pak, saya juga berharap semoga corona ini dapat berlalu Pak, sehingga dapat dijalankan kembali ritual apalili. Dan mungkin juga teman-teman mungkin dapat berkunjung juga kalau misalnya masih penasaran dan tidak dan masih banyak pertanyaan-pertanyaannya, mungkin dapat berkunjung. Semoga di bulan-bulan ke depan atau tahun depan ritualnya dapat dilaksanakan kembali, semoga. Nah, untuk adik-adik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini. Cukup, Kak. Oke, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup sebagai penutup, saya sebagai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman penyelenggara kegiatan ini, karena melalui kegiatan ini budaya apalili bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang ada dari berbagai perguruan tinggi yang ada di pelosok Nusantara ini, sehingga nanti bisa berkembang. Bahkan saya berharap ada teman-teman dari mahasiswa yang menjadikan nanti penulisan skripsinya ini dengan mengambil judul tentang apalili ini yang ada di Kabupaten Goa, sehingga apalili ini bisa betul-betul terbuka secara terang benderang. Karena beda kan kalau kalau adik-adik mahasiswa yang mengkaji kembali ini tentang apalili, dan itu bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menghidupkan itu budaya-budaya seperti ini. Karena kalau dibiarkan ini tidak kembali, tidak tergarap kembali, saya yakin bahwa 5, 10, 20 tahun yang akan datang, ketika orang-orang yang memahami tentang apalili itu sudah tidak ada lagi, maka kegiatan apalili, budaya tradisi-tradisi itu sudah tidak ada lagi. Mungkin karena sudah, apalagi anak-anak zaman sekarang lebih banyak kepada main game daripada mempelajari tentang budaya-budaya tradisi di orang tua kita, nenek moyang kita dahulu. Sekali lagi terima kasih Pak Andi Ramdan, terima kasih kepada Adinda Andi Nasrawati yang memfasilitasi kita, teman-teman dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini juga bisa mengenal saya dan bisa saya tahu adik-adik. Kalau jalan-jalan ke Makassar nanti hubungi, kalau tidak ada keluarga yang bisa bisa menghubungi Ibu Andi Nasrawati, bisa menghubungi saya langsung. Recording in progress. Nanti kalau kantor saya sekarang di Dinas Pertanian Kabupaten Goa, jadi kalau ke sana tanya, insya Allah semua akan tahu yang kenal saya, kecuali yang tidak kenal saya tentu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan dalam penyajian materi ini, karena tentunya juga tidak selengkap dengan seperti apa yang sesungguhnya seperti itu. Lebih banyak pada agak. Tapi ada tulisan tadi sudah di-upload oleh Adinda Andi Nasrawati, nanti juga bisa dibaca-baca di sini. Ya. Bisa lebih lengkapnya, meskipun itu juga belum mewakili dari, tapi paling tidak sudah ada gambaran di tulisan itu seperti apa itu, bagaimana penyelenggaraannya, sejarahnya seperti apa, kemudian bagaimana setelah pelaksanaannya saat ini bisa dijadikan pembanding ketika masih masa kerajaan dengan masa sekarang. Sekali lagi Pak Andi Ramdan, Ibu Andi Nasrawati, terima kasih banyak. Saya juga sudah mendapat suatu kehormatan bisa jadi pembicara di hadapan adik-adik semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kue di sini, Ibu Andi Nasrawati sudah siapkan macam-macam kue ini.
Iya Pak, sebelumnya Pak terima kasih kembali atas waktu dan kesediaannya sehingga dapat sharing bersama kami pada kegiatan Modul Nusantara. Ya, terima kasih Baik, kembali. alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Buhartanudin dan antusias adik-adik peserta Modul Nusantara mengikuti kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik di luar dari kendala-kendala yang kita alami sebelumnya. Perlu adik-adik juga ketahui bahwa sebenarnya Mapalili atau biasa dikenal dengan Apalili juga merupakan ritual turun-temurun yang dipegang memang oleh masyarakat Bugis. Tujuannya untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang mengganggu atau menghancurkannya. Jadi adik-adik setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan lebih mengenal keberagaman tradisi adat istiadat yang ada di berbagai daerah yang berbeda dari tempat asal adik-adik agar dapat menumbuhkan jiwa toleransi dan rasa nasionalisme terhadap keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Sehingga juga adik-adik diharapkan agar istiadat tidak hilang karena zaman, kemudian juga dapat menjaga keunikan di suatu daerah dan dapat mempererat rasa persaudaraan. Sebelum mengakhiri acara di siang hari ini, saya ingatkan kembali kepada adik-adik, jangan lupa untuk mengisi absensinya. Nanti saya akan share di grup. Kemudian izinkan saya untuk mendokumentasi kegiatan, dimohon kepada adik-adik untuk menyalakan kamera. Baik, saya mulai dalam hitungan ketiga. Ayo adik-adik, saya lihat masih ada yang belum open cam. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai adik-adik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya itu saya Ramdan selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata atau perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu, Kak. Oke, sebelum kita end meeting pertemuan hari ini, saya mau menyampaikan ya terkait kegiatan kebinekaan selanjutnya, yaitu terkait dengan jurnalisme. Jadi besok kita tidak ada tatap muka, tapi adik-adik diminta untuk melakukan jurnalisme. Dan nanti akan saya open akses untuk informasinya di Spada ya, apa yang mesti dilakukan. Jadi terkait jurnalisme ini ada yang melakukan kunjungan ke tempat-tempat di wilayah sekitarnya, gitu ya, di daerahnya masing-masing, mencoba menelusuri juga upacara adat apa yang ada di sana, gitu, cari informasi, mungkin bertanya ke orang-orang sekitar yang memang paham terkait dengan upacara adat tersebut, gitu. Jadi nanti masing-masing menceritakan di daerahnya itu ada apa, gitu, upacara adat apa yang menjadi ciri khas di daerahnya masing-masing, gitu ya. Nanti kita open akses untuk link Spadanya. Jadi pertemuan pekan depan itu saya juga mau menyampaikan pertemuan ke depan itu kita lakukan refleksi terkait kegiatan hari ini dan agenda jurnalisme adik-adik semua. Nah, di kegiatan refleksi itu saya minta semuanya presentasikan, menceritakan terkait dengan upacaranya secara singkat, 10-15 menit lah gitu.
paling lama 15 menit. Oke, kemudian untuk agenda kita pekan depan itu dilaksanakan hari Jumat ya. Kegiatan inspirasi ya, pekan depan itu tanggal 5 itu kegiatan inspirasi mengundang tokoh atlet pemain sepak bola. Jadi saya sementara ini masih sementara koordinasi, sudah diiakan, insya Allah semoga tetap ini. Jadi nanti atletnya ini atlet dari PSM, klub Makassar ya, klub sepak bola Makassar. Atlet ini juga pemain nasional, saat ini lagi ada musim pertandingan ya. Kalau nggak salah dia lagi berada di Jogja, jadi nanti dia live dari Jogja gitu. Sehari sebelum bertanding. Jadi tanggal 6-nya itu dia bertanding. Jadi makanya kita tidak bisa melaksanakannya di hari Sabtu atau Ahad, Minggu. Tapi dilaksanakan di hari Jumat. Semoga semuanya bisa meluangkan waktu ya. Kita agendakan di hari Jumat. Hari Jumat itu di jam berapa, Ibu? Pagi sebelum Jumatan diupayakan selesai. Gitu ya, adik-adik. Kita semua tentunya punya agenda di hari itu, tapi saya juga ada kelas sebenarnya. Tapi saya kemudian karena masih bisa saya reschedule, jadi saya prioritaskan untuk kegiatan kebinekaan kita ini. Gitu ya. Saya sudah coba tanyakan waktunya yang ada di hari Sabtu Ahad, tapi ternyata musim pertandingan tahun ini tuh diadakan di akhir pekan. Gitu. Jadi sama sekali tidak bisa meluangkan waktu di hari Sabtu atau Minggu. Gitu. Bisanya di hari Jumat. Itu ya, adik-adik. Semoga tetap semangat. Sampai ketemu pekan depan. Nanti informasinya juga saya jelaskan terkait tugas besok, saya jelaskan di grup WhatsApp. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.